dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'du. Wa qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini insyaallah kita bersama-sama dikumpulkan kembali di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini, ibu-ibu semua, mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu, diberikan kemudahan atas segala urusan ibu-ibu semua, diberikan selalu penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya, dan diberikan rezeki yang berlimpah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, di antara pintu-pintu kebaikan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai kemuliaan dari Allah taala, maka pintu-pintu yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak. Pintu-pintu kebaikan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak, yang kita ibu-ibu sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk meraih kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dari pintu-pintu yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan. Ya. Bisa melalui pintu sholat misalkan, bisa melalui pintu siang puasa, bisa melalui pintu istighfar, bisa melalui pintu birrul walidain, bisa melalui pintu thalabul ilmi, dan pintu-pintu yang lain yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tinggal memilih. Karena tentu kita meyakini bahwa hidup kita di dunia ini tidak kekal, tidak abadi, namun terbatas dengan waktu. Yang waktu itu tidak ada yang tahu, termasuk kita sendiri. Ibu-ibu tahu sampai kapan ibu-ibu kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini? Ada yang tahu? Allah Ta'ala. Tidak ada yang
mengetahui. Oleh karena itu, waktu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala ini hendaklah kita manfaatkan. Kita manfaatkan untuk apa? Untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmatnya seorang hamba akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi bukan karena amalnya ya Bapak Ibu ya, Ibu ya. Ibu bisa terpesona dengan seorang. Beliau ini amalannya banyak sekali. Siamnya, sholatnya, sedekahnya, umroh hajinya, dan yang lainnya. Namun kita tidak mengetahui amalan-amalan yang telah diperbuatnya, yang dilakukannya, apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Maka memang kaum muslimin ibu rahimahumullah, masuk surga itu bukan karena amal, tapi karena rahmat. Namun harus diingat, seseorang bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan beramal. Jadi misalkan jalan jauh, kita nggak usah beramal soleh, ya, karena kita dimasukkan ke dalam surga bukan karena amal. Betul, seorang hamba akan dimasukkan dalam jannah bukan karena amalnya, tapi karena rahmat Allah. Namun ingat, seseorang akan mendapatkan rahmat Allah di antaranya dengan beramal soleh. Oleh karena itu, di pagi yang mulia ini mudah-mudahan menjadi amal soleh bagi kita, yang ini menjadi wasilah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu rahimani wa rahimakumullah, di pagi yang mulia ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita yang di pembahasan sebelumnya sudah selesai insyaallah, bab an-nushrah. Ibu ya, bab mengenai nushrah. Masih ingat? Mahiyya nushrah, menyembuhkan sihir dengan sihir kembali. Itu namanya nushrah. Kita sudah bahas insyaallah dari awal sampai akhir. Adapun kekurangan-kekurangan yang bisa kita sambung di waktu yang lain insyaallah taala. Di bab yang mulia ini Ibu, kita akan lanjutkan di bab selanjutnya. Bab majaa fit tatayyur. Ya, bab mengenai tatayyur. Tentu kita sering mendengar tatayyur, kalimat tatayyur, atau mungkin kita sering menyebut tiarah pakai kok ya. Bab mengenai tatayyur. Yang di bab ini muallif rahimahullah taala membawakan banyak dalil, ya, membawakan banyak dalil untuk menjelaskan bab yang ini. Namun sebelum kita masuk kepada dalil-dalil yang disebutkan oleh muallif rahimahullah taala, baik dari kitabullah Al-Quranul Karim, firman Allah Subhanahu wa taala, begitu juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ibu, sebelumnya kita harus mengetahui makna dari tatayyur itu sendiri atau tiarah. Karena jangan sampai ketika kita membahas panjang lebar ternyata belum paham makna dari tiarah atau tatayyur. Selama ini ibu, kita memahami tatayyur itu apa artinya? Maknanya apa? Menganggap sial, betul ya? Beranggapan sial, tatayyur. Makanya ibu sering mengatakan jangan tatayyur, jangan menganggap sial. Jadi lengkapnya ibu rahimani wa rahimakumullah, tiarah atau tatayyur maknanya adalah
mengaitkan nasib sial. Nah, ini kalau ibu mau mencatat atau mungkin di sini sudah ada ya. Di buku yang ibu pegang sudah ada sepertinya di halaman 104 ya. Di catatan kaki ya. Kalau di buku ini, kitab aslinya ini, at-tiyarah atau tatayyur artinya adalah mengaitkan nasib sial dengan sesuatu yang ia lihat, dengan sesuatu yang ia lihat. Kemudian dikaitkan dengan sesuatu yang ia dengar, dikaitkan dengan angka-angka tertentu, atau dikaitkan dengan hal-hal yang dianggap mendatangkan kesialan. Nah, inilah disebut dengan tatayyur. Saya ulang, mengaitkan nasib sial dengan sesuatu yang ia lihat, ia dengar. Begitu juga dikaitkan dengan angka-angka tertentu. Nanti ada data penjelasannya ya. Mungkin ada angka-angka yang dianggap sial. Ada sebagian dari manusia menganggap angka-angka tertentu itu sial. Misalkan angka 3. Angka 3 itu sial. Jadi misalkan kalau ada anak nomor 3 nanti dianggap sial. Ya. Ibu ternyata dapat bonus di bulan ketiga, maka akan sial. Terus lebaran per bulan 3 gimana? Sial juga. Bisa saja. Atau dikaitkan dengan hal-hal yang dianggap mendatangkan kesialan. Jadi bukan hanya yang didengar, yang dilihat, atau dengan angka-angka. Bisa saja dengan apa saja. Dengan suara-suara atau dengan apa yang dialami oleh seseorang dianggap sial. Contoh misalkan apa? Telinga ibu di sebelah kiri gerak-gerak misalkan. Apa namanya? Ketutan. Benar nggak Bu? Kalau ketutannya itu yang sebelah kanan, tangan kanan, ibu bilang, wah ini dapat rezeki. Tapi kalau yang ketutan tangan kiri, ini mau rugi apa ini? Nah, misalkan. Atau yang ketutan mata kiri, ada yang mau nagih utang nih. Kalau yang ketutan mata kanan, siapa nih, ada tamu nih mau ngasih sesuatu. Nah, Masya Allah ya. Atau dengan yang lainnya, misalkan ada, nanti kita penjelasannya panjang lebar di bawah sebenarnya. Kita hanya contohkan saja. Asal dari kata at-tatayyur ibu, ya, asal dari kata tatayyur itu asalnya dari kata ta'irun. Ta'irun artinya apa? Ta'ir, burung. Ta'irun itu artinya burung. Makanya pesawat terbang kan ta'irah, ya. Jadi asal kata dari tatayyur itu makna asal katanya dari ta'irun yang artinya burung. Ya. Jadi ini penjelasannya adalah dulu ibu-ibu orang-orang Arab jahiliyah tatkala mereka ingin mengadakan safar, mengadakan perjalanan baik berdagang atau yang lainnya ya, itu mereka sebelum berangkat ibu ya, mereka itu menuju tempat tertentu yang menuju ke tempat tertentu yang ada burung-burungnya atau menuju ke burung tertentu ya. Kemudian burung itu diusir sama mereka, Maka dilihat ketika burung itu diusir, dia terbangnya kemana? Jadi misalkan terbangnya ke sebelah kiri, ternyata
terbangnya ke sebelah kiri sana ya. Maka inilah anggapan mereka bahwa hari itu tidak boleh mengadakan perjalanan. Kenapa? Karena burung terbang kiri menunjukkan kesialan hari itu. Namun jika artinya dibatalkan ya, perjalanan itu dibatalkan, gak jadi. Namun jika burung-burung itu ternyata terbangnya ke sebelah kanan, maka hari itu dianggap bukan hari sial, maka mereka mengadakan perjalanan atau melanjutkan perjalanan. Nah ini, jadi kenapa tatoyun itu asal kata dari toirun yang maknanya adalah burung. Karena sebab orang-orang jahiliyah dulu itu ingin mengadakan atau melanjutkan perjalanan berdasarkan dari terbangnya atau arah terbangnya burung. Maka dari sini ibu rahimani wa rahimakumullah, orang-orang Arab jahiliyah itu mengaitkan jadi tidaknya suatu urusan, sekali lagi, jadi dari kisah ini, dari dari asal usul ini, orang-orang Arab jahiliyah itu mengaitkan jadi tidaknya melaksanakan satu urusan mereka itu dengan melihat burung atau dengan terbangnya burung. Sehingga istilah ini disebut dengan tatoyur. Nah, Ibu ya. Karena mereka mengaitkan jadi tidaknya perjalanan itu dengan burung itu, maka diistilahkan dengan tatoyur, mengaitkan kegiatan mereka dengan burung. Namun istilah ini ibu rahimani wa rahimakumullah itu menjadi lebih umum. Maksudnya apa? Jika seseorang mengaitkan jadi tidaknya kegiatan mereka dengan melihat atau dengan sesuatu yang mereka anggap sial, maka itu juga disebut dengan tatoyur. Walaupun itu tadi asalnya adalah burung ibu ya. Mungkin kalau di daerah kita, negeri kita, beberapa daerah beda-beda bisa melihat angin. Maksudnya dengan angin. Kalau anginnya misalkan ke arah timur, nggak boleh kita melakukan satu perjalanan ke arah timur. Berarti dia menganggap kesialan berdasarkan angin. Ini juga namanya tiyar, tatoyur, karena dimaknai umum. Atau sebagian menganggap sial datangnya kupu-kupu yang gede itu Bu, ada nggak? Kalau ada kupu-kupu coklat di rumah ibu, ada tamu nih, gitu ya. Tapi kok kepalanya di bawah, wah ini tamunya mau nagih utang gitu ya. Jadi, tapi kalau kepalanya di atas, mau ngasih rizki. Artinya orang ini menganggap sial dengan melihat atau dengan kupu-kupu besar tadi. Ya, makanya nanti kita akan contohkan satu persatu nih. Saya tidak menyebutkan daerahnya. Ibu merasa aja sendiri, itu daerah saya Ustaz, gitu ya. Daerah saya seperti itu. Tapi ini penjelasannya. Jadi secara umum tatoyur itu tidak harus dengan burung, tapi dengan segala sesuatu yang memang dianggap sial oleh mereka, ini pula disebut dengan tatoyur. Walaupun bukan burung ibu, cicak mungkin, tokek mungkin ibu ya. Jadi kalau ada seorang tokek di kamar ibu, dihitung kan? Ayo berapa nih? Kalau genap berarti keberkahan kita dapat. Tapi kalau suaranya ganjil, ada sesuatu yang akan menimpa di keluarga kita. Nah itu biasanya terjadi ya. Makanya dihitung bersama-sama. Kalau udah kena, udah cukup gitu ya. Ternyata bunyi lagi ketujuh, kecil kata itu. Nanti anaknya aku dengar, aku enggak. Nah, bisa ricu gitu ya.
karena perbedaan pendapat. Oleh karena itu Nabi SAW itu pernah bersabda mengenai tatayyur ibu. At-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun. Tiarah itu syirik. Tiarah itu syirik. Tiarah itu syirik kata Nabi SAW. Nah, boleh. Nanti kita sebutkan kenapa tiarah itu ranahnya ke perbuatan syirik. Kenapa? Nanti kita akan jelaskan insyaallah. Baik. Ini banyak contoh-contoh di negeri kita. Saya tidak menyebutkan daerahnya, tapi ibu merasa di mana itu kira-kira. Yang pertama ya, atau di daerah kita tuh sering menyebutnya apa ibu? Tatayyur mungkin bahasa Arab ya. Kalau kita biasanya apa? Amali. Benar nggak? Pamali itu artinya apa? Orang pantas. Kalau orang Jawa, orang ilok gitu ya. Orang ilok, orang elok sebenarnya ya, bukan orang ilok, orang elok, nggak bagus. Ya, tapi intinya sama, walaupun namanya beda, pamali, orang ilok, apalagi. Dan yang lainnya, di daerah-daerah tertentu namanya tersendiri-sendiri. Tapi intinya sama, menganggap sial atau menganggap hal-hal tertentu itu mendatangkan kesialan. Nah ini kan sama. Anak gadis jangan duduk di pintu. Emang kenapa? Nanti jodohnya jauh. Amali dia. Orang ilok. Ya. Kemudian kalau makan ayam jangan berutunya. Betul berutu. Kenapa ya? Selama ini saya juga ingin tanya kenapa berutu nggak boleh? Katanya rizkinya nanti jadi ke belakang terus. Gimana? Sedangkan kalau saya lihat berutu itu kan gak ada tulangnya ya. Jangan-jangan orang tua melarang biar dimakan mereka gitu ya. Karena gak ada tulangnya kan? Enak gitu ya. Ya, ini juga anggapan saya itu ya. Tapi kalau memang secara medis misalkan ya, jangan itu tempat kotoran misal. Maka kalau itu ilmiah. Tapi kalau jangan makan berutu ya misalkan gitu. Tahu berutu kan? Enak disebut di sini ya. Punya berutu deh. Nah, katanya ada anggapan kalau yang makan berutu maka rezekinya akan berkurang atau bagaimana? Nah ini juga sama, ya. Tapi intinya adalah menganggap sial dengan datangnya sesuatu, karena sesuatu ini kan sama dengan tatayyur. Contoh nih, menganggap angka sial itu di angka 13. Menganggap angka sial itu di angka 13. Jadi banyak tradisi atau ada sebagian daerah tradisi menganggap sial angka 13. Ini orang-orang kafir sebenarnya ibu. Tentu tidak logis. Kenapa angka 13 kok dihindari? Dan kenapa juga? Bagaimana juga angka 13 itu mendatangkan kesialan? Itu dari mana ya? Makanya ada orang yang misalkan anti dengan angka 13, mau kemana-mana pokoknya anti dari angka 13. Naik pesawat gak boleh nomor kursi 13. Gak mau, jadi protes dia kalau memang dapat nomor 13. Karena apa? Anggapan-anggapan siapa? Banyak itu banyak kan. Kalau rumah nih bu, berada di pertigaan, terus berhadapan dengan jalan, itu namanya tusuk sate ya. Itu kan ada sebagian yang menganggap kalau rumahnya tusuk sate, ibu ya, benar nggak? Itu rumah ini nggak akan laku misalkan, ya? Atau rumah ini membawa kesialan. Nah
ini dari mana? Dari mana? Ini ada sebagian di daerah kita. Kemudian ada yang menganggap sial bagi wanita hamil jika suaminya masuk dan keluar toilet dengan menggantungkan handuk di lehernya. Di daerah mana ini? Hah? Jadi kalau ada istrinya lagi hamil, ya, terus kemudian suaminya keluar masuk toilet menggantungkan handuk di lehernya, ini katanya bisa mendatangkan sial bagi janinnya. Perut, ya, janin yang ada di perut bisa terikat dengan tali pusar. Hubungannya oh ya. Jadi Pak, jangan diikat, jangan digantungkan handuk di leher. Kenapa? Nanti anak sampean yang ada di perut saya terlilit oleh tali pusar. Kan? Akil. Ini kan tidak masuk akal. Tapi ada, ini namanya takor. Dan itu ada tidak? Bukan ada lagi. Ada. Itu kan? Kemudian juga tadi yang sebutkan anak gadis perawan tidak boleh duduk di depan pintu. Ya, kalau dia duduk di situ dia akan susah menikah, susah jodohnya. Ini keyakinan di sini banyak di luar Jawa. Di Jawa juga ada. Jangan duduk di depan pintu. Kenapa? Kemudian juga ada keyakinan terkait burung gagak. Burung gagak, ya. Jika burung gagak berkumpul terbang di langit di atas rumah seseorang, ya Bu ya, burung gagak muter-muter di depan, di atas rumah seseorang, maka diyakini pertanda akan ada mara bahaya atau yang meninggal dari penghuni rumah tersebut. Masih ada nggak sampai hari ini, Bu? Masih ada. Jadi kalau ada burung gagak itu dilihatin ya, dia terbangnya kemana. Ini juga, ya, ini daerah saya nih. Daerah Banyumas. Ya, benar nggak? Yang mau Banyumas, benar nggak? Burung gagak itu dilihatin kan? Gimana dia mengitari rumah, dia akan, oh itu ada kematian. Kemudian juga, nih sengaja saya sebutin satu-satu ya, artinya lebih jelas lagi ya, biar lebih jelas. Misalkan keyakinan sebagian masyarakat ketika hujan gerimis pada saat matahari terik. Matahari terik ada, tapi gerimis ada ya. Maka hal tersebut katanya pertanda bahwa ada syaitan yang sedang melahirkan anak-anaknya. Ini dari mana ya? Jadi kalau ada matahari itu ya, kemudian gerimis, itu ada sebagian berkeyakinan ini ada syaitan yang sedang melahirkan. Ini Jawa Timur nih. Ya. Ada juga yang menandakan katanya ada orang yang meninggal. Kalau ada gerimis, matahari ada. Ada orang meninggal. Kemudian juga ada keyakinan, ini sebutkan satu persatu Ibu ya, biar kita juga, bahwa jika ada anak lahir pas banget waktu maghrib, waktu sedekala dia. Di waktu maghrib itu ada anak lahiran, anak dilahirkan. Maka anak tersebut akan meninggal dengan kondisi mengenaskan katanya. Dia udah tahu berarti kan meninggalnya kayak apa. Ini kan hak Allah. Bahkan anak yang lahir ketika maghrib, maka dia akan meninggal mengenaskan, yaitu dimakan oleh singa. Iya, mereka sebagian seperti itu.
Maka untuk menghindari hal tersebut, yang memiliki keyakinan tersebut tadi Bu ya, mereka mengadakan suatu acara ritual disebut ruwatan. Jadi kalau ada anak lahir di maghrib, kan keyakinannya demikian tadi ya, dicakar singa ya. Maka untuk menghindari tersebut harus ada ritual ruwatan. Apa tujuannya? Tujuannya agar sang bayi terhindar dari keburukan. Terhindar dari terkaman singa di kemudian hari. Kemudian juga nih, tali pusarnya diambil dan dicampur dengan asam jawa, terus diapainnya? Anak yang lahir ketika maghrib itu tali pusarnya diambil, itu dicampur sama gula jawa, asam jawa ya, gula jawa, asam jawa yang asamnya luar biasa itu ya. Kemudian dicampur dengan gula merah. Kemudian diletakkan pensil, sedotan, dan beberapa benda lainnya, lalu dikubur di samping rumah. Setelah dikubur, maka tali pusar yang telah dikubur tadi dijaga selama 40 hari 40 malam. Kemudian dikasih lampu. Benar gak? Dikasih lampu ya. Ini keyakinan di daerah mana? Daerah-daerah sana. Pedalaman itu masih ada demikian Ibu. Masya Allah ya. Kemudian juga ada sebagian yang meyakini bahwa mencium anak kecil Ibu, mencium tangan anak kecil. Jadi anak kalau dicium-cium, anak kecil tangannya dicium, maka akan menjadikan anak tersebut itu tukang minta-minta. Benar enggak? Aduh jangan anak saya dicium-cium nanti jadi celamit. Apa Ibu celamit ya? Celamitan. Apa-apa tuh minta. Ayo, ini bener gak nih? Ini Tantoyo Ibu ternyata ya. Maka nggak boleh tangan dicium. Sama ayahnya nggak boleh. Dari mana? Ya. Jadi dikhawatirkan atau memiliki keyakinan nanti gedenya jadi tukang minta-minta gitu kan. Sehingga banyak yang dilarang mencium tangan anak kecil. Kalaupun ingin menciumnya, dianjurkan mencium tempat yang lain, pipinya, kepalanya. Yang penting selain dari tangan. Ini juga termasuk tahoyul. Wah, sebutin banyak banget itu nih. Ada juga yang menyebutkan nih, beranggapan bahwa ada orang jika ada yang meninggal di hari Sabtu, maka akan mengantarkan wafat kepada orang lain dari kerabat atau tetangganya. Loh, nih ini keyakinan mana nih Bu? Kalau ada orang meninggal hari Sabtu, maka akan narik yang nganter dari tetangganya atau dari kerabatnya juga. Narik apa maksudnya? Mati juga. Wah kalau begini ceritanya bisa-bisa ibu nggak mau takziah. Wah dia meninggal hari Sabtu, kenapa memang? Nanti narik tetangganya atau kerabatnya lah. Saya kan adiknya. Wah ini keyakinan di sebagian daerah ada itu seperti itu Ibu rahimakumullah. Ada keyakinan juga. Ini Ustaz banyak banget. Iya, saya lagi ngumpulin yang di mananya. Dikumpulin ya, walaupun ini tidak semua Bu nih. Ada orang ya, sebagian orang menganggap bahwa jika tanggal lahir anak sama dengan tanggal lahir orang tuanya, baik ayah maupun ibunya ya, maka akan menimbulkan pertikaian dan permusuhan dalam keluarga tersebut. Terus gimana tuh kalau udah lahir dari Senin sama dengan ibunya? Ditunda begitu? Ya nggak bisa.
atau dipisah jadinya, nggak bisa. Ini anggapan sebagian daerah ibu rahimakumullah. Maka kalau memang benar ada anak lahirnya sama dengan tanggal lahir orang tuanya, baik ibu dan ayahnya, ada solusi bagi mereka katanya. Anak tersebut disimpan dan dibuang katanya. Waliyadzubillah. Di luar rumah. Anak tersebut disimpan atau dibuang di luar rumah. Dan dibiarkan hingga ada orang lain yang mengambil anak tersebut untuk dirawat beberapa hari. Jika telah lewat beberapa hari, maka orang tua aslinya dari anak tersebut datang dan mengambil anak tersebut. Hal ini dianggap dapat menghilangkan keburukan yang akan ditimbulkan oleh anak tersebut. Keyakinan ini tersebar di banyak penduduk di kota di daerah Jawa. Masya Allah ibu ya. Jadi kalau anak ibu lahir sama dengan ibu, buang di depan rumah atau disimpan di depan rumah, di luar rumah pokoknya, sampai ada orang yang mengambilnya dan merawatnya beberapa hari dan kemudian baru diambil. Kemudian berkenaan anak juga, kalau ada yang lahir yang pusarnya apa namanya? Yang di kepala apa itu? Unyang-unyang. Apa namanya? Iya, itu di depan sini. Atau ada 3 nih berdiri ya. Ini anak jangan naik ini ya, naik perahu ya. Nanti dia bisa tenggelam katanya perahunya. Ada nggak seperti itu? Ada nggak seperti itu? Masih ada ya. Unyang-unyangnya di depan itu ditolak tuh anak. Aduh sial ini ya. La ilaha illallah. Jangan. Kemudian juga di beberapa daerah juga masih meyakini jika ada anak gadis makan sayap ayam. Sayap. Apa bahasa Jawanya sayap? Cewiwi. Cewiwi orang Sunda itu. Cewiwi ya. Katanya suatu saat suami perempuan itu akan dibawa pergi dari tempat tinggal asalnya. Jadi kalau ada anak gadis makan cewiwi, makan sayap ayam, itu suatu hari nanti suami dari perempuan ini akan dibawa pergi dari tempat tinggal asalnya. Dibawa pergi sama siapa? Tapi memang ini dan contoh-contoh yang lain ibu ya, itu masih tergolong kesyirikan tapi syirkul asghar. Syirkul asghar yaitu syirik kecil. Nah, maka yang kedua nih Bu ya, dan contoh-contoh yang lainnya ibu pasti tahu lah. Contoh-contoh yang lain ibu pasti tahu apa ya? Kalau rumahnya ngadep ke selatan bagaimana gitu ya? Dan seterusnya. Apa hukum tatayur ini Bu? Mau hukum tatayur? Apa hukum dari tatayur? Disebutkan ya dalam oleh Al-Munawi rahimahullah ta'ala, tatayur itu bisa menjadi syirik kecil, bisa juga menjadi syirik besar. Bisa menjadi syirik kecil, bisa menjadi syirik besar. Kapan? Nah, ini yang harus kita tahu ibu rahimakumullah. Selama ini mungkin kita tatoyur gitu ya, misalkan ya, itu tadi misalkan kedutan. Kita kan kadang-kadang dalam hati aduh takut nih kedutan kok di kaki kiri misalkan ya. Takut karena pernah mendengar bahwa kalau kedutan di kaki kiri akan terjadi begini. Walaupun ibu sudah mau menghilangkan itu kadang-kadang teringat aja gitu kan. Maka bisa menjadi syirik kecil, bisa menjadi syirik besar. Kapan? Nah, nih Bu ya, kita bisa garis bawah ini. Tatayur itu bisa menjadi syirik besar ini Bu, jika meyakini bahwa benda-benda tersebut
Jika meyakini bahwa benda-benda tersebut yang dilihat, yang didengar, yang terjadi di mana apa-apa aja itu bisa menciptakan kesialan dan bisa menciptakan keburukan dengan sendirinya. Iya, jadi misalkan jika meyakini benda-benda yang tadi dianggap sial itu mendatangkan sial dengan sendirinya. Artinya dia menganggap kesialan dan keburukan selain Allah. Dia tidak meyakini bahwa keburukan itu diizinkan oleh Allah. Memang Allah, dari Allah juga ini. Enggak, dia nggak meyakini, tapi meyakininya langsung. Ini burung ini, kalau di rumah kita ini burung ini berbahaya nih. Jadi dia meyakini langsung burung itu yang mendatangkan kesialan. Atau meyakini bahwa benda-benda tersebut ikut serta bersama Allah dalam menentukan kesialan. Nah, ini masuk tatayur menjadi syirkul akbar. Paham Ibu ya? Meyakini bahwa benda-benda yang dianggap sial tersebut, baik yang didengar, mau dilihat, mau buat apa tadi, angka-angka, itu dengan sendirinya dialah yang menjadikan sial itu dia, tidak melibatkan Allah. Itu yang pertama. Atau dia menganggap atau menyandingkan Allah dalam menentukan apa? Kesialan. Allah juga saya berkeyakinan ini Allah yang berkehendak. Bagi Allah itu saya jatuh. Tapi saya juga meyakini bahwa yang bikin jatuh itu motor ini. Motor ini harus saya jual. Misal. Jadi motornya itu bikin sial. Motor ini bikin sial, dijual misalkan. Keyakinan ini juga termasuk syirkul akbar. Nah, kita bisa bedakan ini. Bagaimana dan kapan ketika tatayur itu masih masuk di syirkul asghar, syirik kecil? Jika ia menganggap benda-benda tersebut hanyalah sebab. Nih bedanya Ibu ya. Tatayur akan jatuh syirkul akbar, syirkul asghar, syirik kecil ketika seseorang itu menganggap benda-benda yang dianggap sial tadi Ibu ya, itu hanya sebagai sebab atau sebagai petunjuk ya akan adanya kesialan atau akan adanya keburukan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia masih meyakini bahwa keburukan ini memang takdir siapa? Takdirnya Allah. Tapi dia meyakini bahwa ini motor, ini mobil, ini apa gitu ya, ini penyebab saja yang menyebabkan kesialan itu ini. Tapi dia masih meyakini bahwa sial itu atau jatuhnya itu dia meyakini itu takdir Allah. Maka ini masih ranahnya syirkul asghar. Jadi Ibu bisa membedakan ya antara tatayur itu bisa ke syirik akbar, bisa juga syirik asghar. Berbedanya itu. Saya ulang. Kalau syirkul akbar, dia meyakini benda tersebutlah yang menyebabkan kesialan. Ya, atau dia membersamakan Allah, dia juga meyakini itu dari Allah, dia juga meyakini dia juga buat kesialan, itu akbar, itu juga akbar. Tapi kalau kita meyakini, ada seseorang yang hanya meyakini bahwa kesialan yang terjadi itu disebabkan oleh benda ini saja, tapi dia masih meyakini bahwa takdirnya dia jatuh itu memang Allah yang nentuin, maka ini masih syirkul asghar. Baik, paham Ibu ya? Maka coba kalau kita lihat di masyarakat kita dan contoh-contoh yang di awal tadi gimana? Akbar apa asghar? Kira-kira asghar, masih asghar Ibu. Kecuali memang ada orang tertentu yang udah meyakini bahwa benda tertentu memang yang mendatangkan. Jadi mereka masih asghar. Kenapa Ibu? Karena mereka ketika melakukan tatayur, ya,
masih meyakini bahwa keburukan atau kesialan itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Dia masih meyakini. Hanya saja dia meyakini bahwa benda-benda yang menyebabkan sial atau keburukan tadi, ya, itu hanya sebab itu datangnya keburukan. Nah ini makanya mereka sebagian besar dari negara kita ini, ya, itu masih syirkul asghar. Tapi bukan berarti kemudian juga syirkul asghar ini jangan. Justru kalau nanti diikuti terus menerus akan menjadi keyakinan, bukan ibu ya? Seperti kedutan itu loh. Ibu kalau udah kedutan awal benar juga, itu datang tuh dari kampung bawa singkong, bawa kelapa, bawa beras itu ya. Kemarin saya kedutan. Nanti akan dari keyakinan besar yang bisa juga masuk ranahnya syirkul akbar, berbahaya juga. Jadi intinya akbar sama walaupun asghar, apalagi akbar kalau itu bilang kita hindari ibu. Kita berusaha. Nah, kemudian disebutkan tadi di atas Nabi Muhammad mengatakan apa? At-tatayyur syirkun, ya. Tatayyur itu syirik sampai 3 kali beliau SAW mengatakan. Maka ada pertanyaan, kenapa tatayyur beranggapan sial dengan apa yang ia lihat, yang ia dengar atau dari angka-angka yang tadi kita jelaskan di pengertiannya? Kenapa kok termasuk perbuatan syirik? Nah ini sebabnya Bu, saya sebutkan. Kenapa tatayyur itu atau menganggap sial itu termasuk syirik? Kenapa? Nah ini bisa ibu pelajari dan kita pahami. Kalau ada yang bertanya, kok kayak gitu aja syirik? Kan gitu biasanya. Begitu aja syirik sih? Kan aku tetap menyembah Allah gitu. Aku sholat menghadap Allah. Kenapa kok seperti ini dikatakan tatayyur itu syirik? Kan kita bilang, Bu, jangan tatayyur syirik. Ya, loh, syirik? Emang apa? Nah ini jawabannya, kenapa kok tatayyur itu masuk dalam hukum atau perbuatan syirik? Yang pertama, tatayyur sebagaimana pengertiannya tadi Bu ya, adalah bentuk menjadikan sesuatu yang bukan sebab. Pelan-pelan Ibu. Ibu pahami ya, kita bangun bersama-sama. Yang sebab pertama, karena tatayyur itu adalah bentuk menjadikan sesuatu yang bukan sebab, baik dari ditinjau dari syariat maupun dari praktek ilmiah yang nyata, praktek kehidupan yang nyata, itu dijadikan sebagai sebab. Saya ulang biar ibu kita paham ya. Kenapa tatayyur bisa dikatakan syirik? Satu, karena tatayyur adalah bentuk menjadikan sesuatu yang bukan sebab secara syar'i dan secara ilmiah, menjadikan sesuatu yang bukan sebab, maksudnya sebab sini secara syar'i atau secara ilmiah. Ini sebab ini Bu, ini sebab secara syar'i juga nggak ada dalilnya. Secara ilmiah juga tidak ada penelitiannya, tapi kok dijadikan sebab gitu. Bisa dijadikan sebab apa? Dijadikan sebab adanya kesialan. Yang tadi disebutkan gini, anak gadis, jangan. Yang tadi mana? Suami kalau istrinya lagi mengandung atau hamil, suami jangan meletakkan handuk di leher. Secara syar'i ada nggak dalilnya? Barang siapa yang menggantungkan handuk di atas leher maka anaknya akan lahir. Hadis riwayat siapa ini? Ada nggak kalimat atau mungkin yang senada dengan itu? Nggak ada. Artinya secara syar'i nggak ada. Secara syar'i tidak ada kan Ibu ya? Apa? Aduh Ustaz, saya dapatnya di buku apa? Di kitab apa? Nggak ada. Ini kan kadang-kadang yang dibuat tuh.
Ini secara syar'i nggak ada, dalilnya nggak ada. Secara ilmiah juga nggak ada. Nggak dokter yang meneliti, dokter kandungan terutama, yang meneliti bahwa ketika misalkan ada anak yang terlilit apa? Tali pusar, ditanya bapaknya, saya bu dokter, bapak tuh selama dia di kandungan bapak ini ya melilitkan sarung atau apa di sini? Nggak pernah, pakai sarung aja nggak pernah. Secara ilmiah itu juga nggak ada nyambung. Ya bu ya, bener nggak? Ya nggak nyambung. Nah, sesuatu itu yang tadi dililitkan ke leher kemudian berakibat anak ini terlilit dengan tali pusar, kan secara syar'i nggak ada. Secara ilmiah dokter juga nggak ada. Kok dijadikan sebab kesialan? Ini dia ibu, kenapa tatoyur itu sebagai perbuatan syirik. Jadi menjadikan yang bukan sebab, baik secara syar'i maupun secara ilmiah, itu jadikan sebab kesialan. Dan contoh yang lain, satu lagi apa tadi? Contoh yang lain, anak gadis duduk di depan pintu, ya, itu jodohnya jauh. Secara syar'i nggak ada dalil. Ada nggak dalil yang menyebutkan apa, yang menyebutkan kekaitannya dengan anak gadis yang duduk di depan pintu jadi ini? Enggak. Terus ada nggak kajian ilmiah secara kehidupan kita itu ada hubungannya nggak antara pernikahan dengan dulunya itu duduk di depan? Bisa aja kalau duduk di depan rumah ya sama ibu sama ayahnya misalnya. Kemudian ada yang lewat ya pagi kerja itu ya. Kemudian ujung-ujungnya nanya, Pak, itu yang sering duduk di depan rumah Bapak siapa? Putri saya. Aduh, boleh nggak saya meminang? Bisa saja malah tambah jodohnya dekat, benar nggak? Tentu di depan rumah juga pakai kerudung, ya, gitu. Bukan kemudian, tapi juga bukan jadi tiap hari, bahaya. Nah ini sebab yang pertama ibu ya. Nah, artinya sebagaimana yang telah kita sebutkan, bahwa ada orang yang meyakini jika ada suami yang tadi ya melilitkan handuk dengan anak yang terlilit itu nggak ada hubungannya, baik secara syar'i maupun secara ilmiah. Kok dijadikan itu sebagai bentuk kesialan, sebab kesialan? Nah, syirik. Nah, kesialan itu ya dasarkan dari apa yang mereka maksiat, dari maksiat dan dosa. Kemudian kedua ibu, kenapa tatoyir itu termasuk perbuatan kesyirikan? Nah, yang kedua nih. Jadi selain sebab yang pertama ya, mudah-mudahan yang pertama paham. Karena tatoyir menafikan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar enggak? Karena tatoyir itu menafikan atau meniadakan, menjauhkan sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebenarnya nanti juga akan kita sebutkan bagaimana kalau terjadi seperti itu. Jadi antaranya kita bangun tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun tawakal, berserah diri, menggantungkan, menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang tatoyur itu kan penuh dengan ketakutan-ketakutan, benar nggak ibu? Penuh dengan kekhawatiran-kekhawatiran. Yang tentu kekhawatiran ini mendahului takdir Allah. Akan terjadi ini, akan terjadi ini, akan terjadi ini, dan menisbatkan terhadap apa? Terhadap benda-benda atau apa yang ia dengar dan ia lihat. Tatoyur. Akhirnya apa? Tawakal kepada Allah berkurang, bahkan hilang waliyadzubillah. Iya. Nanti kalau Allah takdirkan itu terjadi, nah ini bu ya, kalau itu yang ditakutkan atau dikhawatirkan terjadi, nah memang ini juga ada dalil. Kata Allah apa dalam hadis qudsi? Dalam hadis qudsi, innallaha inda dhanni 'abdi bi. Aku itu kata Allah sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Kalau dia berprasangka buruk, maka akan terjadi juga. Maka jangan ibu.
ketika itu terjadi, tambah lagi dia keyakinannya. Benar nggak? Wah benar nih. Ternyata ada yang lagi utang nih. Dari kedutan di kata di mata kiri nih. Nanti kalau ada lagi, udah keyakinannya mantep aja. Bahkan tidak hanya itu, nanti disampaikan kepada orang lain. Nanti kalau kedutan ke anak-anaknya, ke cucu-cucunya, sehingga ini menjadi pelajaran yang tidak benar. Nah, kalau terjadi juga, ya Allah yang menakdirkan, bukan karena kedutan, bukan karena apa, bukan ini. Jadi sekali lagi yang kedua, tatoyur itu jatuh kepada kesyirikan karena menafikan, meniadakan sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seseorang bertatoyur, meyakini keyakinan tertentu tadi kesialan, maka akhirnya dia tidak bertawakal kepada Allah, Ibu ya. Sebagaimana yang tadi dicontohkan orang-orang Arab jahiliyah ketika mereka ingin bepergian, mengadakan perjalanan dagang dan seterusnya, ternyata mereka perginya kemana tadi? Burung. Mau ngapa-ngapain itu, mau pergi mau ngapain itu dia ke burung. Lalu diusirlah burung tersebut dan dilihat perginya kemana. Kalau ke kanan berarti boleh melanjutkan perjalanan, kalau ke kiri menganggap sial, hari itu nggak boleh ada perjalanan. Artinya ibu-ibu, dia membatalkan dan melanjutkan perjalanan bukan karena Allah, bukan karena tawakal kepada Allah, tapi tawakalnya karena kepada siapa? Kepada burung. Ini makanya ibu-ibu yang disebut kenapa mereka itu termasuk perbuatan kesyirikan. Mereka bukan bertawakal kepada Allah, tapi bertawakal kepada burung. Ya, ini kasusnya sama dengan jimat-jimat. Kalau ada seseorang yang memiliki jimat, ya jimatnya apa misalkan? Jimatnya kalung, gelang, atau cincin gitu ya. Cincin dikasih sebenarnya jangan masuk kamar mandi ya kamar jangan dicopot, terus kemudian selalu dibawa. Dia tawakal. Nanti kalau cincinnya tidak dibawa, dia takut, dia khawatir. Nah, kekhawatiran itulah dia telah mengalihkan tawakal kepada Allah, kepada mau gak mau dibilang itu, aku nggak berbuat syirik kok. Nah itu buktinya. Sampai ke kantor, ibu ditelepon, cincinnya jatuh masih di kamar nih mas, di lemari. Aduh, aku nggak tenang nih bapak, nggak tenang nih kalau nggak pakai itu, gojekin ya. Tuh, sampai bela-bela ini gojekin. Kenapa sampai bela-bela seperti itu? Karena dia memiliki keyakinan kalau tidak pakai cincin akan terjadi sesuatu. Keyakinan inilah yang disebut apa? Tatoyur juga jimat syirik. Dia telah mengalihkan tawakal kepada Allah, dialihkan kepada cincin tersebut. Sama dengan jimat. Baik, Masya Allah ibu-ibu rahimahullah. Ini gambaran tatoyur yang mungkin kita sering menyebut tatoyur itu apa tadi? Pamali, apalagi ya, orang ilok, apa ya, pokoknya yang senada-senada dengan yang memang masih yang intinya sama, hakikatnya sama, ya beranggapan kesialan. Nah, bagi ibu rahimahullah, kita lihat dalil-dalil yang disampaikan oleh Mu'allif rahimahullah ta'ala. Yang pertama adalah di surat apa ini? Al-A'raf 131, di mana Mu'allif rahimahullah ta'ala membawakan firman Allah, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kebanyakan
dari mereka tidak mengetahui. Nah, ini dalil yang pertama. Nanti kita sebutkan sisi pendalilannya di mana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kesialan itu berasal dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dia jatuh, dia rugi, ya, dia meninggal, dia bangkrut, dia tidak bisa masuk ke sekolahan yang ia mau, dia tidak lulus ujian, dia bekerjanya tidak uangnya tidak ada, ya, punya kerja tapi uangnya gajinya nggak ada. Itu semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka tidak banyak mengetahui. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yasin, qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Utusan-utusan mereka berkata, kemalangan kamu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, ya maksudnya kamu diberikan nasib sial, malang ya, sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Sisi pendalilannya ini Bu, penjelasannya adalah dalil yang mulia ini. Jadi bab yang mulia ini Ibu rahimakumullah, bab at-tayyur, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala yang membawakan dalil-dalil yang memang ranahnya mengharamkan at-tayyur. Nah, di antaranya adalah ayat yang tadi kita baca di surat Al-A'raf dan surat Yasin. Itu dalil pengharaman at-tayyur. Maka dari ayat di atas ini Bu, yang tidak kita baca tadi dua, maka diketahui istilah at-tayyur itu juga dipakai atau sudah ada di zaman musyrikin sejak zaman Nabi Musa alaihissalam. Jadi kalimat atau bahasa at-tayyur menganggap sial dengan sesuatu yang ia lihat, yang ia dengar dan selainnya, itu ternyata pula pernah ada atau diyakini oleh orang-orang musyrikin pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini disebutkan di surat Al-A'raf ayat 131 tadi. Al-A'raf 131. Jadi dalilnya ayat yang lengkapnya seperti ini Bu. Ayat yang lengkap itu kan ala innama itu kan potongan ya. Lengkapnya adalah فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Jadi ayat yang ada di buku Ibu itu panjangnya atau lengkapnya adalah kemudian apabila kebaikan atau kemakmuran datang kepada mereka, pada siapa? Umatnya Nabi Musa, maka mereka berkata, apa yang dikatakan oleh mereka? Hadhihi, ini adalah karunia usaha kami, katanya. Ini adalah usaha kami semata. Jadi mereka tidak melibatkan Allah. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka melemparkan sebab kesialan itu kepada siapa? Kepada Musa dan pengikutnya. Maka dijawab oleh Allah, ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka itu di tangan Allah, namun kebanyakan mereka tidak mengetahui. Di ayat yang mulia ini Ibu rahimani wa rahimakumullah, tatayyur yang terjadi atau diyakini oleh umat atau kaum Nabi Musa alaihissalam yang musyrikin, menurut mereka Ibu, yang membuat sial siapa? Yang membuat sial siapa? Musa dan pengikutnya. Mereka menganggap sial Musa dan pengikutnya, katanya menimbulkan kesialan. Iya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala membantahnya bahwa kesialan itu bukan ulah perbuatan dari Musa alaihissalam dan pengikutnya,
namun jawab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan itu adalah kesialan itu dari perbuatan mereka sendiri, dan Allah lah yang menakdirkan dan menentukan itu semua. Jadi kembali kepada mereka, ternyata yang menyebabkan mereka sial, mereka celaka itu tidak boleh, tidak atau bukan Nabi Musa dan pengikutnya yang menjadikan kesialan bagi mereka, tapi dijawab oleh Allah adalah takdir Allah bahwa kesialan itu memang Allah yang menentukan, tapi sebabnya mereka sendiri, kemaksiatan yang dilakukannya. Begitu juga di ayat atau di surat Yasin yang tadi kita baca, ya, merupakan bantahan Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Orang-orang yang mereka mengingkari para pengikut Rasul. Orang-orang kafir yang didakwai oleh pengikut Rasul mengatakan bahwa mereka para pengikut Rasul adalah pembawa sial. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah perkataan mereka di ayat yang mulia ini. Iya. Membantah perkataan mereka. Jadi seperti ini Ibu. Dalam agama kita Islam itu tidak ada kesialan kecuali disebabkan oleh maksiat. Jadi gini Bu ya, kesialan yang terjadi seseorang atau keburukan yang terjadi pada seseorang itu memang Allah yang menakdirkan, betul ya? Memang Allah yang menakdirkan terjadi. Tapi sebabnya dari diri mereka sendiri. Dari apa? Dosa dan maksiat. Iya, dosa dan maksiat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Asy-Syura ayat 30 Ibu. Ibu bisa buka. Surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum fayafu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kalian adalah disebabkan dari perbuatan kalian atau perbuatan tanganmu sendiri. Namun Allah Subhanahu wa taala memaafkan sebagian besar kesalahan-kesalahan kalian. Iya. Maka tidak ada Ibu rahimani wa rahimakumullah kesialan karena waktu. Tidak ada kesialan yang dinisbatkan kepada apa? Waktu, kepada hari, kepada angka, kepada manusia yang lain atau kepada hewan. Akan tetapi ketika seseorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bersiaplah ya untuk mendapatkan kesialan atau keburukan. Maka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Kalau kita melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta perlindungan. Jangan sampai apa? Misalnya ada orang dulunya waktu mudanya itu misalkan melakukan perbuatan maksiat, faliyubil. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksiatnya bahkan bukan maksiat yang dianggap maksiat. Misalkan dia bekerja di suatu tempat yang di sana ada kemaksiatan, jelas itu melakukan kemaksiatan. Ya, di pekerjaan apa saja. Maka ternyata di masa tuanya dia kena penyakit. Penyakitnya itu penyakit dalam. Nah itu kan bisa saja bahwa penyakitnya itu adalah dulunya makan dan minum dari harta yang haram. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala Ibu Bapak sekalian dalam Allah. Banyak orang-orang yang sakit dan kemudian dilihat ternyata dulu dihasilkan dari sesuatu yang haram. Oleh karena itu Nabi SAW pernah bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabi wala wasabi wala hamin wala husnin wala adha wala gham
hatta syawkati insyaquha illa kafarallahu biha min khotoyahu. Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit atau keletihan, kekhawatiran dan kesedihan, dan tidak juga gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, kecuali atau melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Ketika seorang melakukan maksiat di bulan Allah, maka dia pasti merasakan kesialan. Pasti dia akan merasakan kesialan. Ketahuilah bahwa hari terburuk bagi orang yang pada hari yang jika ia penuh dirinya dengan kemaksiatan, maka hari terindah bagi seseorang di mana ia tidak bermaksiat sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmatullah. Sisi pendalilan dari dalil yang pertama dan yang kedua. Intinya kesialan, keburukan yang menimpanya itu takdir Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditentukan darinya untuknya. Namun ada sebab tentunya. Sebab itu dari apa? Kemaksiatan. Jadi jangan menisbatkan kepada orang lain atau benda atau apa. Kalau itu terjadi maka segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu ya? Atau secukupnya di sini Ibu. Untuk dalil yang kedua, ketiga, seterusnya, insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan akan datang. Ya. Sebagai kesimpulan di pertemuan di pagi hari ini, Ibu. Jadi minimal kita mengetahui makna dari tatayyur. Jadi menganggap sial dengan melihat, mendengar, atau dengan angka-angka, atau dengan apapun yang dianggap mendatangkan sial, itu namanya tatayyur. Jadi tatayyur yang tadi disebutkan asal kata dari ta'ir. Apa arti ta'ir? Burung. Ternyata tidak hanya burung-burung. Apa saja, apapun yang dijadikan, ya, menjadi keyakinan bahwa sesuatu itu mendatangkan kesialan, maka ini disebut dengan tatayyur. Oleh karena itu contoh-contoh yang tadi kita sebutkan adalah sebagian contoh, dan tentu contoh-contoh yang lain, dan bahkan subhanallah ya banyak sekali tugas kita untuk menghindari. Karena tadi disebutkan tatayyur itu termasuk perbuatan kesyirikan. Bisa juga syirik asghar, bisa juga syirik akbar, tergantung dari kondisinya yang tadi kita sebutkan. Bagaimana kondisi tatayyur itu masuk dalam syirkul asghar, dan bagaimana keadaan juga ketika tatayyur itu masuk dalam perbuatan syirkul akbar yang kita sebutkan. Demikian Ibu rahimani wa rahimakumullah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di pagi hari ini mendapatkan berkah buat kita semua. Dan bahasan ini belum selesai Ibu ya. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di waktu yang akan datang. Ya, setahun lagi kita ini, insya Allah setahun lagi kita akan bersama-sama melanjutkan kajian ini yang belum selesai. Allah, kalau ada pertanyaan, silakan. Baik, kalau tidak ada maka kita cukupkan dulu ya. Mari Ibu, terakhir kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan istiqomah ya. Walaupun ini memang waktu berkenaan dengan akhir tahun, maka sebenarnya kapanpun, mau akhir tahun, mau awal bulan, bahkan di awal hari, intinya adalah pergantian waktu, baik tahun, bulan, minggu, ya, hari, jam, menit,
itu sebenarnya keadaan kita berkurang umur kita, berkurang umur kita. Oleh itu pesan buat kita semua, seharusnya jangankan perubahan tahun, pergantian tahun, pergantian jam, pergantian menit dan detik pun sebenarnya kita harus selalu waspada dengan kematian yang datang mendadak. Maka Allah Subhanahu wa taala ya, yang sering kita dengar telah berpesan wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya, janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita genggam, kita pegang kencang ya Islam ini di dada kita semua, dan hindari dari hal-hal yang menjadikan kita itu terlena. Bahkan secara tidak sadar kita ternyata telah melepaskan Islam kita. Dan itu banyak sebab. Dan di antara sebab yang terbesar, ya, sebab yang terbesar seseorang itu Islamnya, ya, itu lepas selai demi selai, itu karena mengikuti apa bu? Mengikuti kebiasaan orang kafir. Maka tentu kita sama-sama tahu sebentar lagi ada perubahan pergantian tahun. Kita sudah tahu juga hukumnya seperti apa. Oleh karena itu kita kokohkan hati kita, kokohkan akidah kita ibu. Jangan sampai kita mengikuti apa yang menjadi perayaan mereka. Ya, kita bekerja, kita melakukan ritual aktivitas seperti biasa. Tidak ada tambahan apa. Ya, tidak ada dadakan-dadakan. Kalau memang misalkan libur, ya, manfaatkan untuk silaturahmi, boleh. Manfaatkan untuk bercengkrama dengan keluarga. Kalau memang itu mampu, tidak memaksakan, boleh-boleh saja. Atau memanfaatkan hal yang lain. Yang penting tidak sampai mengikuti ikut-ikutan di acara mereka. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang melakukan sesuatu atau meniru-niru suatu ajaran, ya, maka dia termasuk golongan yang diikuti atau ditiru tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.